pagi saya terpanggil Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kata beliau lagi Bapak Ibu. Tapi setelah saya masuk LED dan beliau masuk LED duluan dari saya Bapak sekalian. Asik apa asik? HNI keren nggak? Keren ya. Mitra bisa punya prestasi yang lebih dulu dibanding mentornya. Ini di HNI Bapak Ibu. Dan alhamdulillah setelah beliau masuk jajaran LED, istrinya juga sudah mulai melupakan kedongkolannya ke saya. Dan alhamdulillah mulai ada rasa terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu terima kasih terbaik adalah ke HNI Bapak Ibu. Karena HNI begitu sungguh-sungguh serius mengawal para agen, mengawal para mitra untuk sukses, menyiapkan berbagai kebutuhan kita. Dari mulai produk-produk halal terbaik Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan. Kemudian sistem yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Kemudian manajemen yang betul-betul menjaga betul Bapak Ibu sekalian sistem ini berjalan. Dikawal oleh para dewan pengawas syariah Bapak Ibu sekalian. Sehingga insya Allah ini menjadi sebuah bisnis yang didambakan oleh banyak orang. Dan kita hari ini sudah ada di sini Bapak sekalian. Bapak Ibu bicara tentang HNI, bicara tentang produk-produk HNI, kita sudah nggak sanksi lagi, betul nggak? Ada yang baru gabung beberapa hari lalu dan belum konsumsi sama sekali produk HNI, boleh maju ke panggung, saya kasih hadiah. Hadiah masih ada Pak? Kayaknya masih ada. Ada yang baru Pak? Baru Pak? Boleh maju Pak? Maju Pak. Maju Pak. Tolong hadiahnya panitia. Salaman dulu Pak. Pak siapa? Pak yang ada di mana Pak? Tabung Bekasi. Mentornya siapa? Bu Mary, Masya Allah luar biasa. Pak Basir dari Karawang. Mentornya Pak Ion, Masya Allah luar biasa. Satu lagi siapa? Pak siapa? Dari Bekasi mentornya saya. Sebelum saya siapa Pak? Oh gitu? Oh siap. Nanti kita ngobrol Pak. Oh bukan tahunan. Nah ini dari mentornya siapa Bu? Pak Teguh, Masya Allah luar biasa. Tolong hadiahnya dikirim ke panggung Mas sekalian. Panitia, tolong panitia. Masya Allah. Saya asalnya close aja, ada hadiah nggak? Ada, ya. Nggak apa-apa Pak. Insya Allah nanti berdiri di panggung menjadi pemadai ini, menjadi para LED. Amin. Temenin saya Pak ya, nggak apa-apa. Sebentar Pak. Oh ini, kayaknya masih ada hadiah yang topi Maher Zain. Masya Allah luar biasa. Ada pin HNI-nya Pak ya? Ada pin HNI-nya Pak. Silakan Pak. Ini bisa buat mancing, bisa buat main golf, bisa buat PCA juga. Masya Allah. Ya. Ibu tas Bu. Nah ini buat nyimpen uang penjualan servis Bu. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Sertifikat semua. Ada hadiah tambahan dari panitia. Boleh langsung diserahkan di bangkunya Pak. Kopi sampel karena katanya belum mencoba produk HNI. Bapak Ibu, saya mau berbagi tips sukses. Siap disimak? Boleh ya? Boleh Ibu sekalian? Boleh. Ada 3 tips sukses Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin ada nambah-nambah dikit. Untuk berhasil Bapak Ibu sekalian, untuk berhasil di HNI, yang pertama sekali adalah pastikan Bapak Ibu sekalian, setiap kita loyal pakai produk HNI. Alhamdulillah. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun di HNI, maka setiap kita sudah memposisikan diri kita sebagai pengguna loyal, betul? Maka Bapak Ibu itu adalah tangga pertama. Ini ibarat ada tangga nih Bapak. Ini tangga pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah injakkan tangga pertama untuk meraih sukses besar di HNI. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak boleh berhenti. Kalau Bapak Ibu berhenti di tangga pertama, Bapak Ibu gak akan sampai di panggung kesuksesan Bapak Ibu. Siap? Tips berikutnya?
Tips kedua setelah Anda naik tangga pertama, ya loyal pakai produknya. Ukurannya apa Pak? Ukurannya 200 poin Bapak Ibu, rutin setiap bulan. Kalau para LED 600 poin, yang ingin segera LED juga 600 poin kayak gitu. Bahkan tadi belum ED sudah 600 poin, sudah latihan jadi LED. Siap? Komitmen 200 atau 600 poin? Ya. Kemudian tangga kedua apa? Wajib duplikasi, Bos. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah loyal pakai produknya, kemudian PCA, home sharing yang Bapak Ibu lakukan terduplikasi, loyal pakai produknya terduplikasi, maka Bapak Ibu sudah siap Allah izinkan untuk meraih sukses besar bersama HNI. Amin ya rabbal alamin. Kok aminnya lirik sekali? Ini khusyuk apa nggak yakin? Khusyuk apa nggak yakin? Yakin ya? Yakin Bapak Ibu. Jadi kalau step pertama, langkah pertama sudah Bapak Ibu lakukan, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana Bapak Ibu sudah bergabung bertahun-tahun di HNI, tapi tanggal pertama belum diinjak Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dia tanya, Pak mau sukses nggak? Saya mau sukses Pak. Tapi dia nggak pernah naik tangga pertama. Nggak mungkin Bapak Ibu. Maka tangga pertama ini penting bagi kita sekalian. Hijrahkan apa yang ada di kamar mandi kita. Sampo, sabun, ya. Apalagi tuh? Facial wash, pasta gigi kita. Kemudian nyuci deterjennya HNI. Suplemen anak ada Zidafit, ada Extra Food HNI. Suplemen untuk ayah biar staminanya powerful terus on dari HNI. Stamina untuk para bunda, gitu ya, dari HNI Bapak sekalian. Udah nggak tertarik lagi Bapak Ibu sekalian untuk pakai produk-produk di luar sana. Kenapa? Karena kita sedang meniti tangga sukses pertama. Dan jangan dibongkar tangganya Bapak Ibu. Saya hitung-hitung Pak, kok pengeluaran saya makin besar. Nah, itu udah ngebongkar tangga. Ya? Siap Bapak sekalian? Baik, itu 2 tips dari saya. Kemudian Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting untuk kemudian ini kita jaga Bapak Ibu. Kalau kemudian kita ingin berhasil, kokoh, kuat, terjaga, sehat maksudnya, maka 3 hal ini perlu sekali kita jaga. Pak Ujang, boleh di sini Pak Ujang? 3 hal ini perlu terjaga sekali. Yang pertama adalah giving Bapak Ibu. Giving itu apa? Berbagi. Berbagi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Bapak Ibu kalau secara finansial belum memadai untuk berbagi lebih, maka Bapak Ibu berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang HNI, itu berbagi Bapak Ibu. Ketika kita gemar safar, ketika kita lakukan PCA, prospecting, kita sedang memberikan informasi Bapak Ibu sekalian. Ini berbagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, banyak orang yang hari ini lewat wasilah Bapak Ibu sekalian gabung HNI, Bapak Ibu kenalkan HNI, mereka berbahagia, mereka tulus berterima kasih Bapak Ibu. Maka itu adalah bagian dari konsep berbagi. Sepakat? Apalagi ketika kemudian Bapak Ibu sudah punya bonus lebih, maka Bapak Ibu bisa berbagi lebih. Bapak Ibu bisa nambah lagi anak asuhnya, yatim piatu, duafa, Masya Allah. Saya belajar sekali dari Yang Maria, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa. Ya, beliau pernah sampaikan ketika bonusnya agak mulai turun, beliau sedih sekali. Bukan sedih apa-apa tuh sekalian. Beliau sedih sekali karena anak-anak yatim yang biasa beliau bantu jatahnya berkurang, Bapak Ibu. Ini motivasi sangat luar biasa. Kalau kemudian kita sedih, bonusnya nggak naik-naik atau mungkin bonusnya turun karena kurang untuk membeli kesenangan kita, ini masih level awal, masih level rendah sekali. Tapi kita belajar dari beliau Bapak sekalian, maka ketika omset dan bonus turun, bersedih. Kenapa? Karena kontribusi untuk membantu anak-anak yatim berkurang Bapak Ibu. Dan inilah menjadi booster, menjadi energi penyemangat bagi beliau. Dan insya Allah kita semua belajar dari beliau bahwa kita akan terus meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan omset kita,
meningkatkan bonus kita sehingga kita lebih besar lagi dalam berbagi. Yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, investasi leher ke atas, belajar. Forum ini bagian dari investasi Bapak Ibu leher ke atas, Bapak sekalian. Bapak Ibu sedang belajar. Maka saya ingat sekali pesan seorang ustadz, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Dan Bapak Ibu datang ke tempat ini, kebaikan atau bukan? Maka insya Allah yakin dicatat sebagai shadaqah bagi Bapak Ibu sekalian. Ini nggak amin? Amin nggak? Asal paksa nih Pak. Maksudnya nggak amin juga gitu. Nah, Bapak Ibu, setiap kebaikan itu sedekah. Dan Bapak Ibu datang ke tempat ini menginvestasikan waktu, dana, tenaga, luar biasa. Bahkan jauh-jauh dari Banten di Paralip bawa pasukan. Berapa orang Paralip? Berapa? 19 orang, Masya Allah, luar biasa. Ada yang dari Subang, timnya Pak Dodi dan Dimas. Ada yang dari Kerawang, tuan rumah. Ada yang dari Cikarang, masih dekat. Ada yang dari Tegal tadi ya, Masya Allah. Dari Semarang, luar biasa. Dari Boyolali, dari Yogyakarta, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Pulang buat kita semua. Maka Bapak Ibu, ini adalah bagian dari Bapak Ibu sedang mencicil kesuksesan, menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, serta dana yang bisa jadi nggak sedikit. Maka insya Allah sekalian, jangan berhenti. Bapak Ibu sudah di tempat yang tepat. Bapak Ibu sudah di komunitas yang tepat di HMI Bapak sekalian. Maka yang ketiga ini penting sekali Bapak sekalian. Banyak orang yang melupakan. Mereka mengejar kesuksesan, tapi mereka mengabaikan kesehatan. Tapi di HMI Bapak sekalian, kita dapat semua Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu kalau istiqomah, jaga keyakinannya, mindsetnya benar, cara kerjanya benar, Bapak Ibu akan sampai sukses Bapak Ibu. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Di HMI kita belajar juga, kita termotivasi, kita praktekkan Bapak Ibu. Ada satu materi yang sangat luar biasa. Dan ini saya sangat yakin tidak ada di tempat lain Bapak Ibu. Tidak ada di perusahaan network marketing yang lain Bapak sekalian. Apa itu? Tribun Nabawi. Di antara spirit yang ada di kita adalah belajar kesehatan cara Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih kemudian di bulan Maulid ini luar biasa, umat Islam gegap gempita ya menyambut kelahiran Rasul SAW. Maka kita tidak sebatas menyambut kelahirannya, kita lebih lagi Bapak sekalian, kita mempraktekkan ajaran-ajaran beliau SAW sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari hal sederhana. Bagaimana di pagi hari kita meminum madu Bapak Ibu. Masuk kita kalah, Pak Ari pernah cerita. Ternyata Bapak sekalian, habit, kebiasaan ya bangsa-bangsa dunia yang mengkonsumsi madu, ternyata yang terbesar bukan di negeri kaum muslimin Bapak Ibu. Ternyata di Eropa, diantaranya Jerman. Betul Pak ya? Masya Allah luar biasa, miris sekali kita. Kenapa? Karena bisa jadi umat Islam masih kurang edukasi tentang Tribun Nabawi, masih kurang edukasi tentang konsumsi madu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu hadir ke rumah-rumah saudara kita, Bapak Ibu hadir ke majelis-majelis taklim, Bapak Ibu hadir kemanapun mengkabarkan bahwa Rasulullah minum madu Bapak Ibu sekalian. Dan madu adalah obat terbaik Bapak Ibu sekalian. Apalah buat kita semua. Maka di poin 3 ini Bapak Ibu, penting sekali kita ingatkan bahwa Bapak Ibu, urusan kesehatan Bapak Ibu nggak boleh ngirit Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Termasuk 3 hal tadi. Urusan giving Bapak Ibu jangan ngirit. Selagi masih ada yang bisa dibagi, maka berikan. Kalau udah nggak ada lagi, maka berikan ilmu. Kalau kayaknya sudah saya bagi semua pengetahuan saya, bantu dengan tenaga Bapak sekalian. Ini konsep giving. Jangan ngirit Bapak Ibu, Allah akan balas berlipat-lipat. Yang kedua apa tadi? Belajar. Investasikan dana untuk belajar. Datang, ikut mentoring, ikut home sharing, ikut seminar seperti ini, ikut pertemuan seperti ini. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu keluarkan, insya Allah akan terbayar dengan kesuksesan. Yang ketiga, jangan ngirit urusan kesehatan.
Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti, saya sangat meyakini, pernah diuji dengan penyakit, betul nggak? Betul nggak? Adik nggak pernah sakit? Saya kasih hadiah, hadiahnya masih ada. Kayaknya satu-satunya manusia yang nggak pernah sakit itu siapa? Rasulullah masih pernah sakit 2 kali dalam hidupnya. Siapa? Jadi ada 3 makhluk Allah yang nggak pernah sakit. Yang pertama adalah malaikat Allah. Yang kedua iblis. Bapak Ibu, malaikat apa iblis? Nggak masuk dua-duanya. Kita siapa? Manusia. Dan manusia yang nggak pernah sakit diantaranya adalah Fir'aun sekalian. Nah, kita pernah sakit. Rasulullah pernah sakit. Bedanya Rasulullah sakitnya sedikit, sebentar. Kita kita mulai rubah. Kalau sementaranya sering sakit, bismillah. Dengan wasilah HNI kita belajar Tibbun Nabawi sedikit demi sedikit kita praktekkan dan kita berdoa semoga Allah turunkan keberkahan, Allah jaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, masih berapa menit lagi, Pak? Oh. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau hadirkan salah satu mitra saya yang tadi maju sudah dapat awarding di panggung. Ya, beliau salah satu awarding terjauh yaitu dari Jogja. Silakan maju ke atas panggung Pak Zainuri. Beliau mau cerita Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu istri beliau terserang COVID-19. Dan karena ada comorbid diabetes ya dan agak overweight juga, maka kondisinya agak berat, seperti itu. Agak berat, bahkan harus masuk kamar perawatan khusus. Dan beliau meminta, ini luar biasa, beliau meminta kepada tim dokter diizinkan menemani istri beliau di dalam ruang. Dan beliau nggak boleh keluar dari ruangan itu kecuali pasiennya sudah sembuh dan keluar dari ruangan atau pasiennya meninggal. Luar biasa sekali. Nanti beliau akan cerita bagaimana dengan izin Allah, kekuatan doa, dan alhamdulillah wasilah dengan kekuatan produk-produk HNI yang Allah izinkan punya kebaikan, punya manfaat, Allah berikan kesembuhan kepada istri. Silakan Pak Zainuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum pede untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, khususnya mentor-mentor saya, Coach Ari, yang sangat-sangat luar biasa. Karena betapa kebanggaannya saya menjadi mitra-mitra beliau, orang-orang hebat ini. Tapi saya masih begini-begini saja. Saya bukan siapa-siapa dan saya belum apa-apa. Pangkat saya masih manajer. Semenjak 2017 saya dicolek sama Pak Mahmudin Purwo, sampai hari ini masih tetap dalam pangkat manajer. Tapi insya Allah hadirnya saya atas takdir Allah dipertemukan lagi dengan Pak Purwo hari kemarin. Saya bertekad mulai hari ini saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan prestasi saya kali ini. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu buah testimoni betapa produk HNI sangat begitu baik, sebuah produk yang Allah karuniakan melalui para tangan-tangan orang-orang soleh di dalam memberikan kesembuhan terhadap istri saya yang saat itu terkena COVID dan harus masuk ruang perawatan atau ruang isolasi khusus COVID-19 di salah satu rumah sakit pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin testimoni ini salah satu dari sekian banyak testimoni-testimoni hebat yang dapat memberikan sebuah motivasi atau pemantapan lebih yakin bahwa insya Allah produk HNI
bukan produk ecek-ecek, bukan produk abal-abal. Berawal di pertengahan Juli 2021, saya lebih dulu terpapar COVID-19. Kemudian saya melakukan swab di salah satu klinik terdekat, dinyatakan positif. Kemudian saya melakukan isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 14 hari. Di saat itulah istri saya merawat saya, setiap hari menyediakan makanan dan minuman buat saya hanya melalui jendela kamar. Kemudian anak-anak saya dan istri saya suruh memisahkan diri dari ruangan supaya jangan sampai terkontaminasi. Tapi qadarullah, 5 hari kemudian pihak puskesmas meminta supaya istri saya dan anak saya untuk dilakukan swab, dan ternyata qadarullah ketiganya positif. Setelah saya mulai mendekati akhir masa isoman, ternyata Allah takdirkan istri saya kondisinya semakin kurang membaik. Bahkan saat itu, di saat istri saya datang bulan hari pertama datang bulan, sudah tidak bisa duduk, miring maupun jangankan berdiri, hanya bisa terlentang. Belum sempat belum sempat mengenakan pembalut, sehingga bisa dibayangkan saat itu kondisinya dengan kondisi istri saya yang overweight. Datang bulan hari pertama, kemudian saya belum sempat memberikan atau membantu beliau untuk menggunakan pembalut. Dia cuma bisa berkata-kata hampir tak terdengar karena saking sesaknya yang dia rasakan, sampai satu kalimat yang saya dengar dari dia, bahwa ketika tidak segera mencari pertolongan, maka mungkin hanya akan menghitung waktu mundur. Di saat itu saya langsung berpikir, dan waktu itu memang jujur, di sekitar rumah saya tidak ada orang yang keluar. Semua melakukan isolasi mandiri di rumah, sehingga saya bingung mau minta pertolongan ke siapa, kecuali ke Satgas Covid kampung, yang waktu itu Satgas Covid kampung pun sedang berjibaku menolong pasien-pasien yang lain. Qadarullah, melalui sebuah wasilah teman-teman yang ada di sana, dan juga saya bantu dengan produk HNI yang ada di rumah sekadarnya, saya coba untuk masukkan atau saya coba untuk konsumsikan ke istri saya, sampai akhirnya tim Satgas Covid kampung mengirimkan satu tabung gas yang setinggi 2 meter kalau nggak salah, itu untuk dipakai oleh istri saya. Waktu itu kalau nggak salah diinformasikannya 2 liter. Ternyata 2 liter tidak mempan ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga ada salah satu perawat di kampung bilang, jangan di 2 liter om, naikkan ke 6 liter. Saya naikkan ke 6 liter. Ternyata hanya bertahan sekitar belum sampai 24 jam, oksigen sudah habis, dan saat itu sedang tidak mudahnya mencari oksigen. Akhirnya saya coba menghubungi beberapa teman-teman di sana, dan alhamdulillahnya ada salah satu teman yang kebetulan mempunyai akses untuk masuk ke salah satu IGD rumah sakit. Akhirnya beliau telepon dan beliau bookingkan, karena tidak boleh pasien COVID yang parah sekalipun tidak boleh masuk atau tidak diterima di IGD kalau tidak menggunakan oksigen sendiri dari rumah. Akhirnya dengan saat itu juga saya antarkan istri saya ke IGD dan diberikan penanganan. Cuma tetap saja saat itu kondisinya belum ada perbaikan, dan qadarullahnya saya kaget ketika dicek di IGD bahwa istri saya ternyata ada komorbid berupa kadar gula darahnya tinggi sampai mencapai 395, kemudian tensi di 180, kemudian juga ada anemia, kemudian juga sempat terjadi pengentalan darah. Saya semakin bingung harus bagaimana. Saya teringat mentor KHT saya, Umi Sabil, waktu itu. Kemudian saya japri beliau, Umi, istri saya kondisinya seperti ini. Resep apa yang harus saya berikan?
Qadarulahnya lagi, Umi Sabil yang biasanya ketika saya jawab belum tentu menjawab saat itu, Allah kirimkan jawaban dari Umi Sabil langsung. Berikan deep squat 5x3, Profumin Propolis 5x3, dan andrografis 3x3. Tanpa berpikir panjang saya kontak teman saya yang ada di rumah untuk segera mengantarkan 3 produk itu. Kebetulan teman saya salah satu stokis di sana, beserta istrinya, beliau langsung mengirimkan produk tersebut. Bismillah, saya niat, saya ikhtiar untuk kesembuhan istri saya coba jalankan apa yang Umi Sabil resepkan. Setiap istri saya nyesek, kadang-kadang dia nggak bisa berbicara, hanya menulis di sebuah kertas untuk menyampaikan apa yang dia mau. Kemudian saat itu saya berikan Profumin Propolis 5, Deep Squat 5, kemudian juga andrografis. Nah, malam hari setelah masuk IGD beberapa jam observasi di IGD, istri saya dibawa masuk ke sebuah ruangan khusus COVID-19 isolasi, dan di situ tidak boleh ditungguin. Singkat cerita, selama 22 hari saya di ruangan itu menemani istri dengan saya membuat surat pernyataan saya siap menerima resiko tertular. Akhirnya saya masuk dan mendampingi istri. Di saat dia kritis, saya pegang tangannya setengah jam, saya talqin, saya bimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah dan astagfirullah. Itu pun istri saya hampir tidak sanggup. Di saat itu juga pasien di sebelahnya meninggal, di ruang sebelah meninggal. Itu selama 22 hari mungkin hampir 15 orang ada. Saya dan istri menyaksikan meninggal. Bahkan pernah di malam pertama ketika saya belum temani istri hanya berdua dengan jenazah. Dan saat itu perawat di rumah sakit tersebut tidak ada di dalam ruangan itu, melainkan di lain ruang. Hanya jam-jam tertentu mereka masuk dengan perlengkapan hazmat yang lengkap. Sementara saya hanya bermodal 2 lembar masker HNI double, kemudian saya pakai kaos biasa sama celana sebetis. Saya bismillah, saya ingin memberikan motivasi kepada istri. Terus setiap hari selama 20 hari di ruang isolasi itu saya tidak henti-hentinya. Setiap kali pre-date saya berikan Profumin, Deep Squat, sama andrografis. Alhamdulillah begitu, sambil saya bimbing istighfar, kemudian saya masukkan Deep Squat 5 butir sekaligus dikunyah, kemudian Profumin Propolis saya teteskan di bawah lidahnya 5 sekaligus, dan juga andrografis 3. Istri saya langsung tertidur pulas. Setelah itu setiap kali terjadi hal kayak gitu, istri cuma bilang deep squat. Hal ini begitu, alhamdulillah, begitu hari ke-21 dokter bilang harus saya pulang. Ketika negatif, ibu saya pindahkan ke ruang rawat biasa. Kasihan bapak sudah 3 minggu ada di sini, dan qadarulahnya hasil swabnya negatif. Kemudian setelah itu, kemarin siang saya ceritakan ini semua, pengalaman saya ini semua kepada Umi Sabil, dan Umi Sabil bilang bahwa Profumin Propolis itu sangat efektif untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi intinya saya hanya berterima kasih kepada HNI dan juga tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas wasilah HNI yang ketika dihitung oleh matematika manusia, mungkin istri saya dalam kategori sangat tidak optimis untuk diselamatkan. Sampai dokter mengatakan ketika kontrol hari pertama, hampir saja dokter loncat ketika melihat istri saya datang megangin pundak saya sambil ini tanpa selang oksigen, tanpa kursi roda, sampai dokter mengatakan, Pak Zain, dunia ini keajaiban. Karena kalau melihat di saat dia masuk dengan saturasi segitu, bahkan tidak pernah naik saturasinya, berkisar di 87. Kemudian ditambah komorbid dan juga beberapa persoalan seperti obesitas. Nyuwun sewu, saya tidak optimis. Tapi alhamdulillah, dunia ini menjadi inspirasi saya buat pasien-pasien saya yang lain. Sehingga saya sangat bersyukur dunia hari ini sudah bisa berada di hadapan saya tanpa selang oksigen dan tanpa kursi roda. Mungkin dari itu aja testimoni dari saya.
sekali lagi bahwa HNI bukan produk ecek-ecek, HNI bukan produk abal-abal, dan sangat disayangkan ketika kita masih memilih, memikir dan mikir untuk memilih produk-produk yang lain yang mungkin, mohon maaf, kehalalannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eden. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini menjadi salah satu booster energi sukses bagi ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matamu, mana dia? Adakah HNI di hatimu? Mana dia? Tepuk tangan kita semua. Karena harus seperti itu, harus yakin kepada ibu. Ini contoh sampel di bawah ini. Mereka yang dari awal yakin bersama HNI, saya yang gak yakin, sehingga saya kemana-mana dulu. Itu Pak Januri sama dari 2017 masih manajer. Saya dari 2012 baru aktif 2020. Kemana aja? Iya. Bahkan dulu pangkatnya sempat LED tapi dibalik ya, EDL ya. Jadi eksekutif director lama ya. Mana yang EDL? Jangan angkat tangan. Cukup saya saja. Baik, Bro Yon. Siap. Makin siang, makin menarik karena ini esensi pada acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, para leader, para agen luar biasa yang sudah jauh hadir ya. Ya, dari Jogja ya. Jogja, dari Boyolali, Semarang, Tegal, ya. Tegal, dari Sukabumi, dari Subang, Masya Allah. Tepuk tangan lagi ya. Esensinya kita pada hari ini adalah final sprint. Ada 2 bulan lagi menuju akhir 2021. 2 bulan lagi. Sprint, siap sprint? Siap sprint? Siap ya. Siap jongkok? Siap Bapak dan Ibu. Nanti akan dikasih tahu caranya kita 2 bulan ini optimal Pak Yon. Betul ya. Yang ED nanti dikasih seragi-seraginya oleh top mentor yang lebih dahsyat lagi ya. Tadi masih top mentor ya. Sekarang top mentor ya. Nah, mungkin sudah tahu ya kalau tim Gemar Sapar, beliau sudah tidak birit lagi kalau bahasa Sunda. Birit. Tahu tidak birit? Itu ya, saya kan baru ngomong tadi ya. Artinya apa? Tidak birit lagi ya. Baik, Pak Yan silakan. Siapa nih yang akan membakar kita pada hari Ya, ini? beliau adalah leader yang luar biasa yang hari ini ternyata bisnisnya banyak, tapi saya kasih tahu tipsnya ya. Kalau hari ini bonus bisnisnya banyak, ada perumahan, ada sekolah ya, masya Allah. Jual beli apa? Jual beli Otomotif ternyata ya, jadi hobi ya. Hobi. Tapi dulunya sampai berbonus sampai ratusan juta ternyata di HNI Bapak Ibu ya. Mau fokus? Mau bonus ratusan juta? Yakin? Yakin? Yakin Pak Yon. Udah. Wah, pokoknya mantap ya. Kalau kita berguru kepada orang yang hanya teori, jago teori, Omdo. mungkin nggak semangat ini. Tapi ini bukan cuma teori ya. Beliau sudah membuktikan, sudah melahirkan puluhan loyal eksekutif dan puluhan orang bisnis center ya, bukan halaman SC sampai AC. Itu udah tapi ini bisnis center. Tahu bisnis center apa? BC. Mau semuanya LD? Mau semuanya buka BC? Wah, luar biasa. Kalau mau, untuk lebih semangat, kita tampilkan bumper.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Yang saya tanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Ulangi, apa kabar bapak-bapak? Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Kota Pangkal Perjuangan Republik Indonesia, yaitu Kerawang. Dan saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, 9 tahun itu waktu yang lama atau waktu yang sebentar? Saya ulangi, 9 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Siap menderita selama 9 tahun? Berarti lama atau sebentar? Aduh, ini kayaknya nggak konsen jawabnya. Oke, yang gampang. 1 tahun itu lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Bias saya dengarnya. Lama, macam-macam. Oke, kalau 9 tahun sama-sama kita sepakati ya, lama atau sebentar? Lama. Baik Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak di antara kita yang sudah mempersiapkan waktu sampai dengan 9 tahun ke depan, dari mulai detik ini Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian betul-betul siap susah? Ada yang mau? Nggak ada ya? Kenapa nggak mau? Susah. Isinya susah. Bapak dan Ibu mohon izin, saya menyampaikan bahwa waktu 9 tahun bahkan 10 tahun buat saya cepat Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya dari waktu tersebut saya bisa merasakan bahwa ternyata yang namanya kemiskinan itu begitu nikmat Bapak Ibu. Lihat wajah saya, kemiskinan itu begitu nikmat Bapak Ibu. Saking ekspresifnya ya. Nanti dulu belum tanda tangan, belum jadwalnya ya. Tunggu dulu. Kenapa saya katakan kemiskinan itu nikmat, bokeh itu nikmat? Kalau sudah lewat, tak boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau belum lewat, enak Bapak Ibu. Jadi saya ingin sampaikan dalam majelis yang sangat mulia ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau bertahan dalam kebokehan, dalam kemiskinan selama 9 tahun asli, jangankan orang-orang yang Anda katakan saya cinta sama Bunda, Panda, sabar ya. Kalau bapak-bapak Panda ya? Oh, kalau ibu-ibu kan Bunda ya. Sabar ya, ini ayah lagi berjuang begitu ya. Tapi ayah jangan kelamaan. Ini udah 9 tahun. Katanya ayah berjuang, ini Bunda lagi berjuang beneran. Tapi minta maaf, berjuang seringnya rebahan. Minta maaf, token listrik habis bingung gak ketulungan Bapak Ibu sekalian. Minta maaf, kontrakan belum kebayar. Wah, kalang kabut Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu, istri kita sampaikan, saya sebagai seorang suami menyampaikan kepada istri dengan mengatakan, Bunda sabar ya, insya Allah 9 tahun lagi. Jangan ayah, stop. Jangan tambah penderitaan lagi ayah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan main-main di HNI. Alhamdulillah, lebih dari 9 tahun yang lalu saya sama Pak Mamudin datang ke Kota Pangkal Perjuangan Republik Indonesia. Allah Akbar. Naik apa Bapak Ibu? Jangan mentang-mentang saya bilang Kota Pangkal Perjuangan, saya naiknya tank Bapak Ibu sekalian. Enggak, saya naik angkot Bapak Ibu. Saya naik angkot dari Kota Bekasi. Itu waktu kami dan Pak Purwo masih unyu-unyu Bapak Ibu sekalian. Asli masih unyu-unyu. Saya yakin saya punya potensi untuk disuruh turun dari angkot, karena mungkin kurang ongkos buat bayar angkot dari Kota Bekasi sampai Kerawang Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini saya beli angkotnya Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang mendengar Allah Subhanahu wa taala, kayak orang culun gimana ya? Naik angkot, janjian sama Pak Purwo, ayo kita ke Kerawang. Ngapain Bapak Ibu? Halo, ngapain? Kami mau berangkat umroh Bapak Ibu. Punya duit? Belum ada. Ini yang harus kita sadari dan pahami bersama Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bikin target itu terlalu tinggi, kadang-kadang. Dan masalahnya, udah tinggi, gak nyantol sama kepentingan akhirat. Ini masalah. Ini yang membuat kita gampang lemah Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat kita mudah nyerah Bapak Ibu sekalian. Sehingga waktu itu kita harus bikin cantolan di HNI, harus ada cantolan target dalam bentuk akhirat Bapak Ibu sekalian, yaitu umroh Bapak dan Ibu.
Yang lebih mengerikan lagi, dia mau umroh, bikin paspor di Kerawang, naik angkot. Kok kayaknya nggak prospektus banget. Masuk ke kantor imigrasi di Kerawang, Bapak Ibu, kayak orang Mora, Bapak Ibu. Dorong. Kelihatan emang duitnya nggak ada, Bapak Ibu. Kalau sekarang masuk kantor imigrasi, udah bisa ngebedain orang imigrasi, nih duitnya banyak nih, gitu. Jalannya beda, begitu kan? Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu, mau ngapain Mas? Mau prospek ya? Nggak boleh, di luar gitu. Saya mau bikin paspor, nggak percaya orang imigrasi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita bawa itu syarat-syarat buat bikin paspor. Bapak dan Ibu, mau tahu nggak apa yang saya hayalkan? Dari kota Bekasi naik angkot sampai Kerawang, saya ngayal apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, jangan habiskan waktu Anda untuk menghayal yang tidak-tidak Bapak Ibu. Jangan, tolong menghayal jangan yang tidak-tidak. Jangan yang tidak-tidak, berarti lawannya apa? Jangan yang tidak-tidak, berarti yang tidak-tidak, kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, jujur Bapak Ibu, waktu itu Kerawang belum ada entitas HNI, belum lahir yang namanya Pak Wahyudin. Bapak Ibu sekalian, tahu kan Bapak Wahyudin Bapak Ibu sekalian? Belum lahir Bapak Ibu, masih dalam kandungan entah brojolnya kapan. Tapi kita punya keyakinan. Saya bilang sama Pak Purwo, yuk kita doa yuk. Ini kan lagi safar dari kota Bekasi sampai kota Kerawang. Kita lagi safar. Bapak Ibu jangan pernah sia-siakan doa saat Anda sedang safar Bapak Ibu sekalian. Sehingga doa ini yang kemudian kita sampaikan. Ya sudah, di mobil, di angkot, di komat kamit aja Bapak Ibu, nggak ada dimakan. Boro-boro kacang rebus. Ya udah kita minta, ya Allah pertemukan. Nih perhatikan doanya. Ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang soleh, soleha di Kerawang nanti, yang kelak Engkau takdirkan menjadi pejuang HNI yang tahan banting Bapak Ibu. Ketemunya Pak Wahyudin. Begitu ketemu Pak Wahyudin tahan banting, gak tega kita. Gak tega tahan banting. Bapak dan Ibu sekalian, skenario Allah tuh indah banget Bapak dan Ibu. Waktu itu kita belum kenal sama Pak Wahyudin di kota Kerawang. Akhirnya, bismillah, kita akan mulai melanjutkan misi kita di Kerawang ini. Selain bikin paspor, kita kudu PCA Bapak Ibu sekalian. Ingat, misi utama kita adalah bikin paspor atau PCA? Bikin paspor atau PCA? Bikin paspor itu sampingan. Tapi target utamanya adalah kita ingin PCA. Bapak Ibu sekalian, setelah dokumen kita serahkan, kita lanjut PCA. Tempat di mana yang menjadi sasaran utama? Apa bos? Koramil atau apa sih? Depan kantor imigrasi itu? Apa? Koramil ya? Koramil ya bos ya? Koramil apa Kodimla? Pokoknya kalau ntar pengen tahu jelasnya, silakan ke kantor imigrasi depannya lah begitu. Ya, pokoknya kantor TNI Angkatan Darat begitu. Akhirnya kami sholat zuhur di situ. Ya kan, untuk PCA harus berbagai macam cara kita kerjakan. Ya kan? Kalau kita masuk kantor TNI Angkatan Darat, kita minta izin sama provos, izin prof, gitu ya. Izin prof, gitu kan? Kan provos. Ya silakan, mau ngapain Pak? Mau PCA? PCA? Wah itu bahaya tuh. Jangan-jangan senapan AK-47 dikokang langsung gitu kan? Mau PCA? PCA itu apa? Ngerudal lah? Bukan. PCA itu adalah memperkenalkan, kita siarkan HNI. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sholat zuhur di depan kantor imigrasi, ya, dan alhamdulillah kita kenal-kenalin, kita cerita semampu kita. Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan Pak Mahmudin dan saya hari ini Bapak Ibu, jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian, asli jauh beda Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan bayangin, pasti ngomongnya bagus deh Pak Ari deh, runut begitu. Kata siapa Bapak Ibu? Pasti penampilannya meyakinkan. Kata siapa Bapak Ibu sekalian? Yang ada adalah orang justru curiga dengan kita berdua. Bapak dan Ibu, gak usah nanya ngomongnya mulainya dari mana, startnya di A, selesainya di Z, itu ngomongnya apa. Gak usah nanya itu Bapak Ibu. Yang penting Anda berhasil dulu melewati penjagaan prokes Bapak Ibu sekalian. Lewatin dulu Bapak dan Ibu, ya gak? Tepuk tangan dong buat promos kita Bapak Ibu. Udah lewat, berhasil masuk, ada di masjid, kita ngobrol-ngobrol semampunya. Kalau tidak salah saya sambil minum rujak nih kalau nggak salah, untuk ngilangin ketegangan. Kita makan rujak gitu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, keluar dari kantor TNI Angkatan Darat nggak ada yang gabung. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita nih nganggap Bapak dan Ibu, oh pasti memang dari dulu tuh sejak lahir, udah hebat PCA-nya. Kata siapa Bapak Ibu? Gak ada yang sejak lahir langsung jago PCA Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian, suasana itu akhirnya kita hadirkan kembali hari ini. Saya bolak-balik dengan Pak Purwo, ya.
Belum jadi tuh paspor, balik ke kota Bekasi, nanti tunggu panggilan, balik lagi ke imigrasi, lagi terus berdoa. Allahu Akbar. Ternyata Allah pertemukan dengan orang yang soleh, yaitu Pak Wahyudin bersama dengan istri yang solehah, yaitu Bu Sri Desti. Tepuk tangan bagi sekalian. Masya Allah. Tapi tadi saya bilang, ini ya Allah nggak salah ya Allah. Kan kita mintanya yang tahan banting ya Allah. Kenapa yang, maaf ya Pak Wahyudin ya, yang langsing begini Bapak Ibu ya, yang naik Mio itu bisa orang yang kemana, motornya kemana Bapak Ibu ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, inilah cara Allah untuk memberikan kepada kita perjumpaan, melatih kesabaran kita dengan orang-orang yang, mohon maaf, mungkin di awal tampak bodoh, tampak culun, tampak belum, gak ada masalah Bapak Ibu, gak ada masalah. Dan yang sangat luar biasa, Pak Wahyudin rela ngambil amunisi produk HNI dari Kerawang, datang ke Bekasi, ke BC1 Bekasi. Tepuk tangan buat beliau sekalian. Ini orang gak pakai mikir lama-lama Bapak Ibu. Motornya Mio Bapak Ibu sekalian, ditaruh kanan kiri depan sampai gak kelihatan orangnya, kardus semua Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nggak tahan banting apa coba nyebutnya? Dan ternyata Allah mempertemukan betul-betul dengan orang yang tahan banting Bapak Ibu sekalian. Kami ingat betul, kalau tidak salah dulu ada acara, lalu kemudian beliau pulang malam. Keren, ini ujian tahan banting berikutnya. Sampai tukang nasi goreng lagi goreng nasi goreng ditabrak sama beliau Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ngantuk Bapak Ibu, saking butuh bimbingan dari mentor Bapak Ibu sekalian. Jadi wajar kalau hari ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Wahyudin dan tim Kerawang. Hari ini kalau bicara tentang HNI di Kerawang, tidak bisa lepas dari yang namanya Pak Wahyudin dan seluruh timnya yang ada di Kerawang. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Wah, Masya Allah, sampai sekarang ramai sekali Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Pak Ari, dulu waktu mulai HNI, kepikiran nggak buat beli ini itu? Enggak. Nggak kepikiran. Yang saya pikirkan adalah umur. Saya nggak mikirin yang lain-lain Bapak Ibu. Pak Ari, dulu waktu gabung HNI, kepikiran nggak pengen beli mobil apa? Enggak. Kepikiran nggak pengen punya rumah berapa? Enggak. Terus yang Bapak pikirkan apa? Umur. Waktu itu kondisi saya belum punya rumah Bapak Ibu. Tapi saya tidak mikirin punya rumah. Waktu itu saya belum punya kendaraan ideal buat keluarga tercinta saya. Tapi saya nggak mikirin kendaraan Bapak Ibu. Saya nggak memikirkan kendaraan dan rumah Bapak Ibu sekalian. Yang saya pikirkan adalah umroh. Saya kepengen umroh lewat HNI. Mancingnya gimana? Kita harus bikin paspor.